Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya sangat bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di awal pekan ini dalam renungan firman Tuhan. Dan saat ini mungkin saudara terganggu dengan musik yang saudara dengar. Ini adalah musik yang ada di tetangga, di sekitar ya, di suasana bulan puasa dan mereka memutar musik. Tetapi tidak menghalangi sukacita kita untuk kita belajar firman Tuhan. Justru kesempatan inilah kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi untuk kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali pekan ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan yang terus menuntun kami dalam hari-hari hidup kami yang akan kami jalani, dalam segala tugas tanggung jawab kami, baik di tengah keluarga, dalam usaha pekerjaan, bahkan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, teguhkan kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-11. Lukas pasal 24 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ternyata ayat ini menggambarkan tentang keadaan murid-murid setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, tetapi berita kebangkitan itu tidak lagi menjadi sebuah sukacita bagi mereka, tetapi justru ada ungkapan di mana mereka berkata bahwa berita kebangkitan itu omong kosong, itu tidak betul, itu tidak benar. Bahkan jelas sekali dikatakan mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu, termasuk Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang melihat peristiwa kebangkitan Kristus seharusnya justru meyakini atau percaya, tetapi justru menolak akan kebangkitan Kristus. Mana mungkin Kristus itu bangkit? Sama seperti ahli-ahli Taurat yang kemudian menyampaikan berita kebohongan di publik, secara khusus kepada orang-orang di sekitar mereka. Para ahli Taurat itu menyewa serdadu-serdadu, dan kamu harus mengatakan bahwa Yesus itu dicuri oleh para murid di malam hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di bagian ini kita bisa melihat sebuah kebenaran bahwa peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya mengajarkan kepada murid-murid bahwa Yesus telah mengatakan dia akan bangkit, tetapi mereka tidak percaya. Saudara, ada dua hal yang menyebabkan murid-murid itu tidak percaya atau mereka berkata omong kosong. Yang pertama, karena memang mereka masih ada dalam suasana duka cita. Mereka masih ada dalam masalah. Oleh karena keterpisahan dengan Yesus yang mati itu membuat mereka itu kehilangan seorang figur atau seorang pemimpin. Dan yang kedua, mereka menghadapi ancaman dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu keras menentang mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dikatakan mereka sembunyi, mereka terkurung di sebuah rumah. Wah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau orang ada masalah, kadang mengurung diri, ada ketakutan, bahkan mungkin sudah hopeless, sudah hilang pengharapan. Nah, bagian ini kita perlu belajar
bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita gairah, memberikan kita semangat, memberikan kita keyakinan yang kuat, bahkan membuat kita semakin melihat karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di awal pekan ini. Biarkanlah kesadaran penuh itu boleh ada dalam hidup kami dengan kuasa Roh yang Kudus yang bekerja, sehingga kami semakin mendalami akan firman Tuhan, akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kami semakin mendalami janji Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami jadi orang-orang yang boleh memberitakan kebangkitan Kristus, sebagaimana perempuan-perempuan yang memberitakan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bukan karena melihat, tetapi kami percaya karena Allah kami adalah Allah yang bangkit, Allah kami adalah Allah yang berkuasa, Allah kami adalah Allah yang setia, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati semua saudara-saudara kami dalam sepekan ini. Berkati semua jemaat-Mu yang dalam pekerjaan usaha mereka. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Berkati saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan pulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami melangkah bersama dalam sepekan ini demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Salam optimis karena Tuhan ada. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.